Ada yang kamu tanyakan, Bob? Aduh Gus, ini sebetulnya pertanyaan yang sangat mendasar gitu. Yaitu makna hakikat dari Asy-Syafi itu sendiri secara etimologi dan secara istilah bagaimana kan Asy-Syafi dari Yang maha yang maha apa, menyembuhkan dari seluruh penyakit. Isim fa'il dari apa gitu secara bahasa gitu. Ya, syafa, yashfi, syifaan. Kalau kita kembali ke Al-Quran, setidaknya ada 3 syafi, sebetulnya lebih dari itu ya, tetapi yang dalam konteks kita ini kita bahas itu wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkanku. Tapi makna ini bukan berarti kita nggak berobat, karena Rasulullah juga menyuruh kita berobat. Berobat itu sendiri bagian dari perintah Allah. Tetapi hakikat yang menyembuhkan bukanlah obat, bukanlah tabib, bukanlah dokter, tapi Allah. Karena itu ada orang yang sama-sama berobat, tetapi yang satu bisa dikasih izin oleh Allah sembuh, yang satu tidak. Jadi sakit fisik, makna dari Asy-Syafi itu sakit fisik, itu dipakai oleh Al-Quran. Tapi juga makna Asy-Syafi yang umum, itu Al-Quran itu menjadi syifa. Ya, qul huwalilladzina amanu hudaw wa syifa. Tapi ini terbatas bagi orang yang beriman. Kalau yang nggak beriman ya nggak bisa gitu. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi syifa bagi orang-orang yang beriman. Itu di surah Fussilat ayat 44, sifatnya umum. Jadi para mufassir itu menafsirkan itu untuk lima fis sudur, tafsirul ayah bil ayah, atau juga bisa juga untuk yang penyakit-penyakit fisik. Maka terus kemudian kita kenal ada ruqyah syar'iyah. Kemudian misalnya, ada kiai lagi sakit begini, kemudian memberikan nasihat, tolong baca ini, wirid ini. Nah itu memang syifa gitu. Dan itu bagian dari tafsir surah Fussilat ayat 44. Bagian dari sifat asma Allah ya. Asy-Syafi. Allahnya yang menyembuhkan adalah Asy-Syafi sebagai fa'ilnya, sebagai subjeknya, Al-Quran sebagai syifanya, sebagai masdarnya, sebagai apa yang bisa kita pakai untuk media wasilah untuk penyembuhan. Terus secara spesifik dalam surah Yunus ayat 57 tadi itu syifaun lima fis sudur, menjadi obat untuk apa-apa yang ada di hati. Jadi obat dari penyakit hati. Jadi luar biasa. Memang Allah, penyakit ini juga bisa mengenai manusia juga atas seizin Allah. Karena itu kita tahu misalnya ada orang yang sama-sama kemarin waktu COVID mengobati orang yang kena COVID, tapi dia terbebas dari itu. Ada yang sudah betul-betul social distancing juga, tetapi juga kena juga karena pada hakikatnya ya tidak ada seorang yang terkena penyakit kecuali atas seizin Allah. Tetapi manusia wajib berikhtiar. Ketika ada wabah ya harus menjauh, ketika ada di dalam juga jangan keluar, dan itu hadisnya memang seperti itu. Jadi antara ikhtiar dengan keyakinan teologis bertuhan kepada Allah. Inilah makna Asy-Syafi itu perlu kita pahami dalam dua level itu, keyakinan, keimanan, dan pada level ikhtiar sekaligus. Baik, terima kasih Bu Nyai. Tanpa terasa kita telah di ujung acara. Para pemirsa Metro TV yang saya muliakan, kita telah memahami betul salah satu asma Allah adalah Asy-Syafi yang maha menyembuhkan. Bukan saja karena Allah memiliki keagungan, kesempurnaan untuk menyembuhkan, tetapi Allah punya hak siapa yang disembuhkan, siapa yang tidak disembuhkan. Karena itu di dalam kewajiban kita berikhtiar menuju kesembuhan agar mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan takdir dan mendapatkan keagungan makna Asy-Syafi yang maha menyembuhkan, maka kita tetap wajib melakukan ikhtiar. Usaha untuk sampai pada sembuh. Apapun penyakit kita, terutama penyakit hati yang tentu kita pahami sebagai keyakinan bahwa Allah lah yang maha menyembuhkan. Sehingga kita tidak pernah putus asa, kita akan terus berikhtiar, terus berusaha dan melafalkan Asy-Syafi sebagai bagian dari kita meyakini bahwa keagungan, kehebatan Allah dalam menyembuhkan itu sekaligus menjadi bagian dari kesungguhan kita untuk mencari jalan keluar sendiri. Jadi sekeras apapun penyakit hati yang kita rasakan, tetaplah yakin bahwa Allah
dengan Asy-Syafinya, dengan nama Asy-Syafinya akan menyembuhkan kita. Dan yang belum disembuhkan, kita harus ambil hikmah bahwa Allah menghendaki kita belum sembuh karena Allah sedang menguji dan menambah apa yang kita butuhkan. Kesabaran kita, keimanan kita, ketawakalan kita, dan kerendah hatian kita dengan cara kita sakit. Asy-Syafi, Allah Maha menyembuhkan. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, kesehatan batiniah kita, kesehatan hati kita, maupun kesehatan fisik kita semua. Tetaplah bersama kami dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah, di setiap hari pada pukul 3.30 di Metro TV. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua para pemirsa Metro TV. Sampai jumpa, saya Muhaimin Iskandar dan Bobby. Ketemu lagi di acara yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nyai. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.